Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Ini tuh yang bikin warga Jawa Barat tuh geram gitu terhadap pemberitaan seperti ini karena kita tahu banget kan Bapak KDM itu seperti apa gitu kan. Korupsi terkait kucuran dana perumahan gitu kan ya, yang disertai bersama oligarki begitulah ya. Oli mesin kali lu ngegas mulu. Kebagian kucuran dana media. Dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Dana operasional Gubernur Jawa Barat 33 miliar, itu termasuk tunjangan dan gaji. Saya nggak yakin itu habis itu. Jangan-jangan dikorupsi oleh Deddy Mulyadi. Saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Teranyar Bapak Aing teh dituduh korupsi cenah pengadaan perumahan. Aing mahnya lamun siang geus boga bukti konkret kunaon teh dilaporkeun, boga dasar dugaan, diduga. Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang telah merespon pengaduan masyarakat yang datang ke DPP NCW. Jadi bilangnya pencitraan media sosial guys. Wah ini agak lain sih. Masih nyerang itu. Hai guys. Ya selamat datang kembali di YouTube channel aku, ada MR di sini. Hai guys. Ya so guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. So guys, jadi baru-baru ini ada video yang benar-benar menggembarkan banget. Ada berita yang bikin kita itu istilahnya emang berita itu benar gitu kaget kan. gitu Karena di sini ada salah satu media namanya itu DPP NCW guys ya, National Corruption Watch. Dia bikin statement atau bikin sebuah video gitu ya kan, dokumentasi yang bilang kalau terjadi dugaan suap oleh Menteri MS dan juga KDM gitu guys ya, terkait proyek perumahan hingga oligarki. Dan ini tuh yang bikin warga Jawa Barat tuh geram gitu terhadap pemberitaan seperti ini karena kita tahu banget kan Bapak KDM itu seperti apa gitu kan terhadap warganya. Care banget. Bener. Bukan Bapak KDM yang ngambil uang rakyat, justru bahkan kadang dari kantong uang. Iya, justru rakyat yang bantuan uang Deddy Mulyadi gitu kan, karena memang saking baiknya Bapak Deddy Mulyadi itu membantu rakyat-rakyat yang tulus lagi kesusahan. gitu ya kan? Bener banget. Ini tuh sempat viral guys ya videonya, karena kita tahu banget memang banyak banget di luar sana Bapak Kang Deddy Mulyadi ini banyak hatersnya juga, ataupun mungkin ada tim oposisi ya kalau bilang ya kan. Dan ini ada beberapa tanggapan juga dari para warga juga guys ya, terkait adanya isu dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Menteri MS dan juga KDM gitu guys. So langsung aja kita nonton bareng-bareng guys videonya seperti apa. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru gabung, yang baru join, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, comment, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi atau tanda lonceng di bawah biar kalian gak ketinggalan setiap kita update video-video yang terbaru yang ter-up-to-date pastinya. Pastinya dong. Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Skema ini diduga dijalankan bersama dengan oknum konglomerat yang diduga hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Proyek perumahan yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat justru dikelola secara tidak tepat. Hak-hak masyarakat atas tanah diduga tidak dihormati. Kepentingan publik disingkirkan, sementara oknum-oknum tertentu menikmati aliran dana yang tidak jelas sumbernya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dapat mulai menelusuri jejak keuangan dari pembelian rumah mewah Menteri MS di kawasan Menteng yang nilainya sangat tinggi, yakni lebih dari 150 miliar rupiah, bahkan dikabarkan mencapai 200 miliar rupiah. Dengan menelusuri sumber dana tersebut, KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri diharapkan dapat mengungkap kemana aliran dana itu mengalir dan siapa saja pihak yang terlibat. Pembersihan di lingkungan pemerintahan perlu dilakukan secara menyeluruh. Mereka yang tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang bertekad membersihkan negeri dari para koruptor dan memutus cengkraman oligarki harus disingkirkan. Sebab oligarki dan praktik korupsi inilah yang menjadi sumber malapetaka, penyebab runtuhnya ekonomi rakyat dan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Kalau kita lihat sih videonya kali ini tuh kayak bener-bener menggiring banget ya. Kalau misalnya Bapak KDM dan juga Menteri MS tadi tuh
saling berkontribusi dalam adanya korupsi, gratifikasi ya kan, terhadap pembangunan perumahan ya guys ya, Iya. dan juga oligarki gitu. Dan di sini banyak banget dari teman-teman juga nih, kalau kalian mau mampir ke channel ini boleh nih guys ya. Channelnya itu DPP NCW ya guys di TikTok ya. Ini ada yang komen tangkap Adil KDM rupanya ketahuan juga. Wah, udah bisa dibawa ke jalur hukum nih admin. KDM ternaknya Jokowi, tangkap KDM dan Marwara. Kami selaku pengacara KDM sudah menuntut yang bertanggung jawab, siap menuntut dan pidanakan. Tuh kan jagoan kalian yang mau dibandingkan dengan Abah Anies kami. Wow, katanya gubernur terbaik, paling hebat. Lah kok gitu sih. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini komen-komennya itu kayak malah justru tergocek ya. Maksudnya Percaya pada gitu percaya ya. gitu terkait adanya penggiringan opini atau penggiringan berita yang seperti ini gitu guys ya, tanpa mengetahui data ataupun sumbernya secara akurat gitu ya Iya, guys. harusnya dibuktikan dulu sih. Benar, karena memang ini itu sebenarnya ternyata guys ada pengaduan dari warga ya kan ke pihak media ya DPP NCW guys ya, terkait adanya dugaan korupsi atau suap Menteri MS dan juga KDM terkait Iya. proyek perumahan hingga oligarki guys. Jadi karena adanya pelaporan warga tersebut, akhirnya pihak media ini mengposting dan tanpa meng-cross check bagaimana latar belakang background dari informasi yang diterima gitu ya kan. Wow. Bisa jadi itu salah satu oknum ya kan, ataupun tim yang tidak suka dengan kinerja dari Bapak KDM sendiri ya kan, yang iri, dengki, kan Iya. banyak banget sih guys ya. Ada aja sih. Benar. Dan ini kita lihat tanggapan dari warga Jawa Barat guys ya terkait adanya Oke. Enaknya berita memiliki seperti gubernur sekarang ini. konten tuh apa warga ya? Kita bisa mengetahui terkait kegiatan-kegiatannya, terkait ketransparansian apa yang dia lakukan. Jadi sekalinya ada akun media massa ya yang masuk menggiring opini, memfitnah. Kita sudah siapa sih lo? Hah? Gitu kan. Ada lagi heboh ini ya yang diberikan pemberitaan terkait katanya Deddy Mulyadi itu korupsi terkait kucuran dana perumahan gitu kan ya, yang disertai bersama oligarki begitulah ya. Oli mesin kali lu ngegas mulu. Kebagian kucuran dana media kali ya, dana belanja media. Makanya ya kan ada aja gitu yang mau dibahas gitu ya terkait ya karena orangnya memang nggak ada celah sih ya. Nggak ada. Ya kan, kadang ada aja gitu guys ya orang yang mau ngejatuhin gitu, nyari-nyari kesempatan aja gitu. Iyalah. Kan. Cuman gua di sini salpoknya nih dari akun sini Pipi and Shiwi. Lokasinya lu itu di mana? Lokasinya? Jakarta lagi baik. Allahu Akbar. Ternak-ternak siapa sih lu? Ampun gua mah ya. Dengerin ya. Kalau emang bener lu punya bukti terkait masalah Deddy Mulyadi korupsi, ya udah lu laporin sono ke KPK, bawa bukti-buktinya. Deddy Mulyadi selalu welcome, silakan laporkan kalau memang dia terbukti begitu kan, dari segi apapun, dari segi buzzer, dari segi tuduhan koruptor dan lain-lain, silahkan. Yang penting ada bukti, bukan lu teriak-teriak di media sosial kayak begitu. Berharap warga Jawa Barat itu percaya dengan pemberitaan lu, kagak. Tidak sayang, 90% pecinta Deddy Mulyadi tidak akan mudah tergerakkan ya, tidak akan mudah termakan oleh isu-isu atau pemberitaan narasi-narasi kotor yang akun-akun media massa seperti lu berikan itu gitu ya. Jadinya kalau kayak begini kan terlihat banget ya. Berarti lu itu adalah salah satu akun media massa yang biasanya mendapat kucuran dana belanja media ya, yang mungkin info-info bolehlah gitu kan, nanti saya beritakan yang baik-baik, yang bagus-bagus, tapi transfer dulu Brimo gitu. Dan mungkin saat ini lu atau kalian tidak mendapatkan kucuran dana belanja media ya kan, yang dipangkas oleh Deddy Mulyadi, makanya lu teriak-teriak. Kalau kata gua ya, lu daripada teriak-teriak memfitnah sana sini tanpa adanya bukti, coba lu urusin itu di daerah lu ya, di tempat lu pembuatan suatu berita begitu kan ya, lu cek, lu cross check terkait pemerintah di daerah lu, baik dari bawah tuh, dari desa-desa, kecamatan, bupati kayak begitu kan ya, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Coba berani kagak lu? Jangan cuma nyolek-nyolek Deddy Mulyadi, mentang-mentang Deddy Mulyadi mah baik hati gitu ya. Lu colek-colek nggak bakal pernah dilaporkan sama Pak Deddy Mulyadi. Cuman kita nih pecinta Pak Deddy Mulyadinya yang gemes, yang gedek gitu kan ya. Coba lu cek ya pemerintah di daerah lu. Udah bye.
Tapi suka banget sih sama komentar dari warga Jabar nih guys ya. Iya. Karena memang kalau kita tahu sih ya semakin Tinggi tinggi pohon pohon. itu semakin Mm-mm. banyak aja gitu ya, badai gitu ya kan Iya. yang Bukan ikut angin lagi, mengguncang badai gitu ya. benar banget. Di sisi lain sih tergantung kalian guys ya percaya atau enggak terkait Mm-mm. kasus seperti ini karena memang Bapak KDM sendiri itu orangnya juga terbuka gitu. Silakan kalau mau Iya. lapor Iya. gitu kan. Bener. Tapi yang jadi pertanyaan itu mana buktinya, buktinya? itu Bukti yang baru paling- kalau misalnya ada bukti, oke lah. Iya. Gitu kan. Iya. Jangan tahu-tahu keluar-keluar, Di ngasih pemberitaan sosmed. yang nggak jelas, misleading orang gitu ya Benar. kan. Ujung-ujungnya hoax Nah. gitu. Baru dan ntar Minta klarifikasi maaf, kita minta maaf. Terus ini ada dari Rudy S. Kamri juga nih Hmm. guys yang bikin ulah lagi nih. Anda bukan menyinggung tapi memfitnah. Jika KDM benar korupsi, KDM siap dilaporkan. Tunjangan perumahan, tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Dana operasional Gubernur Jawa Barat 33 miliar, itu termasuk tunjangan dan gaji. Saya nggak yakin itu habis itu. Jangan-jangan dikorupsi oleh Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan membawa harapan. Salah satu harapan yang diwujudkan pagi hari ini adalah saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Nah, itu. Ini yang kesukanya Bapak KDM nih. Kalem ya, Kalem, santai gitu, nggak mau yang- huru hara di luar sana gitu. Nggak Kalau yang- misalnya nggak ada bukti dan kelihatan guys ya di sini beliau tuh tenang banget. tenang. Iya, Ya intinya tuh apa yang diberitakan di luar tuh nggak benar gitu. Kalau misalnya orang emang benar-benar ngelakuin gitu kan yang namanya korupsi itu kan Biasanya pasti udah emosi lah. Kok lu Iya. nyalain gue Iya. gini mana buktinya gitu ya. Iya. Tapi di sini Bapak KDM tuh santai guys. Adem banget. Adem banget nih Bapak satu nih beda banget sih, Masya Allah. Ini benar-benar warga Jabar nih harus ngedukung banget nih gubernur seperti ini nih ya. Iya. Ya kan? Benar-benar. Jarang-jarang gitu punya pemimpin yang istilahnya bisa Jarang. mensejahterakan rakyat Jarang. ya kan. Terus rakyat-rakyat kecil tuh pada diangkat-angkat semua gitu kan, Benar, dibantu. Luar biasa banget sih. Ya meskipun banyak orang di luar sana yang bilang ini mah pejabat sosmed gitu kan suka bikin konten apa segala macam. Ya justru dengan adanya konten kita bisa Iya, melihat bisa kinerja tahu. beliau. Iya. Ya kan seperti Iya. apa gitu guys ya. Dan impactnya kepada warga-warga di sana juga kita bisa merasakan gitu. Oh Benar. ternyata warga tuh udah pada seneng dibikin sejahtera gitu sama kinerja-kinerja dari beliau Iya. gitu kan. Karena banyak juga kan rakyat-rakyat biasa gitu yang diterima sama Bapak KDM kan. Iya benar. Kita dengar kelanjutannya guys. Kehadiran saya di acara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Muammar Sirait itu sebagai gubernur yang menyambut baik adanya pembangunan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada rumah yang diberikan secara gratis, ada rumah dengan kredit murah. Dan di situ ada Yayasan Buddha Suci yang memberikan bantuan pada warga. Hampir 2.000 rumah diberikan untuk warga Jabar secara cuma-cuma. Kemudian berbagai opini yang dibangun, yang mengatakan saya di situ ada aliran dana segala macam. Saya menjadi bingung. Pertama, saya jadi gubernur baru 7 bulan. Yang kedua, tidak ada kewenangan gubernur untuk membuat izin-izin perumahan. Semua izinnya ada di bupati, wali kota. Selanjutnya, bahwa pembangunan perumahan-perumahan elit di Jawa Barat itu dilakukan dulu sebelum saya jadi gubernur. Nah, Dan kemudian Pak Ara punya rumah mewah, itu dibangun dulu sebelum saya jadi gubernur. Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah. Dan saya sendiri dengerin. sampai hari ini nggak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah silahkan saja dilaporkan kemanapun. Bagi saya sih ya rileks-rileks aja. Saya tidak merasa perjalanan politik yang saya jalani sekarang ini melibatkan mereka dalam berbagai kepentingan dan urusan di Jawa Barat. Dan saya selalu bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran atas usaha yang dilakukan yang itu merugikan masyarakat. Saya selalu bertindak tegas. Satu, menutup usahanya.
kedua memberikan denda, yang ketiga merekomendasikan pidana. Itu saja ya. Salam untuk semuanya. Bikin posting yang baik, yang mendidik, dan tidak menebar hoax. Tuh, dengerin ya. Nih benar-benar adem banget beliau ngejelasinnya ya kan ya. Nggak emosi gitu guys ya. Dan di sini benar-benar clear banget. Memang di sini tuh nggak ada kucuran dana sepeser pun gitu Nggak kan. ada. Menurut beliau gitu. Iya. Dan kalau misalnya kalian punya bukti silakan Iya, dilaporkan ajukan gitu. aja kemanapun. kemanapun. Dan beliau juga istilahnya welcome aja gitu. Mm-mm. Ya kan? Ya kalau orang bener sih ya begitu sih. Ya kan? Benar. Dan itu tadi sih pesan dari beliau juga jangan pernah menyebar info hoax, Hoax. informasi yang nggak benar gitu ya kan. Kita lanjut guys ya. Di sini ada klarifikasi nih dari Ruby Staff ya? S lagi, ya kan, terkait kemarin kan beliau sempat bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu mungkin ada dugaan korupsi gitu kan sebagai gubernur Jawa Barat gitu guys ya. Dan beliau kan mempertanyakan kemana aja nih uang yang jadi anggaran dari pemerintah gitu kan. Dan dibawa kemana gitu. Saya harus klarifikasi bahwa tidak ada intensi saya untuk menyerang Pak Deddy Mulyadi maupun Jawa Barat. Provinsi-provinsi yang lain pun harus bertindak sama, memberikan penjelasan, karena saya yakin di provinsi yang lain, terutama Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sama. Rakyat hanya menerima data kebijakan yang sudah ditulis dan tanpa penjelasan apa-apa. Saya mendorong supaya semua pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan komunikasi masyarakat, humas atau apapun namanya, untuk menjelaskan lebih detail tentang Transparansi. dana-dana yang diterima oleh para pejabat ini, supaya sekali lagi tidak menimbulkan sangka, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari masyarakat. Tapi yang jadi aneh sih kenapa kemarin itu nge-frame-nya ke Jawa Barat aja gitu ya. Iya. kan ya. Dan saat ini klarifikasi dibilangnya Enggak, saya cuma- nggak ingin Deddy Mulyadi aja gitu kan. Tapi Iya. seluruh pemerintah terutama di Gubernur Jawa Timur, Jawa Iya. Tengah gitu ya kan, Jakarta. Kemarin-kemarin kenapa istilahnya Hanya fokus ke nge-push, situ aja. justru kayak menggiring aja gitu kan ya terkait Benar. apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari Bapak Deddy Mulyadi Malah gitu di sini kan, ya. kita jadi mempertanyakan apa intensinya dia ya kan. Lanjut guys ya, kita tonton nih ada tanggapan dari warga Jawa Barat juga terkait ada isu dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri MS tadi dan juga Bapak Oke. KDM guys ya, kita tonton bareng-bareng. Aslina aing mah karunya ka bapak aing. Unggal poe klarifikasi, diserang ti ditu ti dieu, dituduh macam-macam. Untung we aing mah boga gubernur teh gitu nya, rek disebut gubernur konten oge ieu geuningan manfaatna teh. Ketika aya problem, aya permasalahan, aya datana teh terpublikasikan. Jadi ketika bapak aing iya. ngomong teh tah make data. Ayeuna teh cenah nu teranyar bapak aing teh dituduh korupsi cenah pengadaan perumahan. Cek aing mah nya lamun siang geus boga bukti konkret kunaon teh dilaporkeun. Boga dasar dugaan diduga geus diramekeun salam dunia. Cek aing mah da aing oge bisa meureunnan ari make dasar dugaan mah. Diduga anu ngaberitakeun anu ngomong bapak aing korupsi teh eta teh buzzer, eta teh dibayar, kan karek diduga. Aduh aing mah. Bapak sing sehatnya tenanglah. Anak-anak bapak aing moal caricing ketika bapak dituduh difitnah. Tenang, ayah kami bapak sehat selalu bapak. Amin. Tuh banyak dari warga Jawa Barat yang istilahnya ngedukung gitu, Iya. support dari Kang Deddy Mulyadi yang istilahnya tuh banyak banget apa ya? Iya bertubi-tubi lah ya masalah yang datang gitu ya kan. Ada orang-orang yang nggak suka, buzzer-buzzer yang istilahnya terus nyerang gitu. Ya kalau misalnya untuk soal bikin video yang istilahnya menjatuhkan beliau gitu ya gampang-gampang aja sih ya Iya. kan. Apalagi kalau ada cuannya gitu Ya. ya. Fulusnya gitu guys ya, gampang banget gitu. Jadi kalau bisa dilihat sih di sini kan ada tanggapan dari Bapak KDM guys ya terkait Iya. dugaan korupsi yang tadi. Benar. Dan setelah Bapak KDM melakukan klarifikasi ataupun memberikan tanggapan, ini ada pihak media yang menyebarkan hoax tadi. Itu memberikan klarifikasi lagi nih terkait dugaan korupsi Bilang yang apa? dilakukan oleh Bapak KDM. Iya. Kita tonton videonya guys ya. Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang telah merespon pengaduan masyarakat yang datang ke DPP NCW terkait dugaan keterlibatannya dalam dugaan suap dan gratifikasi proyek perumahan dan penguasaan tanah.
Sikap terbuka ini menunjukkan komitmen beliau sebagai pejabat publik untuk menanggapi perhatian masyarakat. Namun, di balik apresiasi tersebut, perlu ditegaskan bahwa persoalan penguasaan tanah dan proyek perumahan yang melibatkan oknum pejabat daerah, mafia dana, maupun konglomerat tidak bisa dipandang sebelah mata. Kasus di Ini dia bikin klarifikasi tapi nggak ada permintaan maaf atau Nggak ada gimana ya? ya? Nggak Kayak ada ya? yang justru ya udah terima kasih atas tanggapannya gitu. Ini Nggak ada. terkait berita pengaduan ya kan, terkait pengaduan dari masyarakat kalau ada kasus korupsi yang melibatkan Bapak KDM Benar. gitu. Kayak yang Udah astaga, gitu aja. Ini media nih agak lain sih guys ya. Apa mungkin dia memang mencari spotlight gitu Iya. kan? Intinya tuh pengen menjadi sorotan gitu Oh, ya kan iya. ya terkait adanya pemberitaan dari Mulyadi Yang heboh korupsi, gitu dugaan ya. korupsi apa segala macam. Tapi ujungnya setelah Bapak KDM melakukan klarifikasi gitu kan, tanggapan terkait video tersebut, balasannya cuma ini aja guys. Nggak ada permintaan maaf apapun. Dibilangnya gitu. ya udah terima kasih Bapak Deddy Mulyadi itu menanggapi pengaduan Loh. dari warga atau masyarakat gitu terkait dugaan korupsi. Emang dari postingan mereka nggak menyebabkan apapun gitu ya kan? Ini kan sebenarnya kan bikin Iya. pemberitaan yang hoax ini kan bikin gonjang-ganjing ya. Heboh. Warga juga pastinya marah Iya. dong. Yang istilahnya itu ngejelek-jelekin Benar. pemimpinnya gitu ya, Gubernur Jawa Barat gitu guys Nah. ya. Kita Banten lanjutin guys menjadi ya. contoh nyata bagaimana praktik tersebut merugikan rakyat kecil dengan dalih proyek PSN. Sementara hak-hak dasar masyarakat justru diabaikan. Situasi ini tidak boleh terulang di Jawa Barat. Karena itu, KDM diharapkan mampu menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Seorang pemimpin sejati harus menunjukkan empati tulus, bukan sekedar pencitraan melalui media sosial. Ia dituntut menyerap aspirasi rakyat secara langsung, bukan hanya melalui skenario tim media. Kalau menurutku dia bukan ini sih, masih tetap Masih tetap nyerang sih. nyerang ya guys ya. Dibilangnya Iya. pencitraan media sosial guys. Wah Masih ini ya- agak lain sih. Ini. Masih nyerang gitu. Klarifikasinya nggak bikin clear masalah sih sebenarnya ya Malah kan? justru kayak tetap aja menggiring ke Nah, ranah yang istilahnya itu pejabat kalau cuma main-main sosmed doang kadang suka pencitraan aja gitu ya kan. nah, malah justru rakyat jadi tahu dong apa yang dia kerjakan. Makanya lebih ke transparansinya gitu Iya, ya kan. benar. Dan apa yang dilakukan sama pejabat gitu bisa semua rakyat tuh bisa merasakan gitu ya Iya, kan. benar. Malah justru dengan adanya konten-konten kadang suka Iya. ada komentar, "Pak, tolong Pak ini Iya. misalnya rumah tetangga saya apa Jadi segala macem tahu gitu, gitu jadi kan. tahu nanti di komen sama tim medianya gitu lah Iya, untuk bisa disamperin misalnya ada masalah apa gitu. benar. Ya, ini media memang agak lain sih guys, kita tonton kelanjutannya ya terkait tanggapan yang dilakukan Bapak Deddy Mulyadi. Pemimpin yang bersih tidak perlu risih menghadapi kritik. Jika benar, ia tidak gentar menghadapi aduan masyarakat yang datang ke DPP NCW. Pemimpin bijak akan tetap menjadi panutan rakyat, meskipun tanpa ribuan buzzer di belakangnya. Terima kasih atas klarifikasi KDM. Dugaan yang disampaikan melalui Dumas DPP NCW menjadi catatan penting, sekaligus bentuk nyata partisipasi masyarakat sipil sebagai pengingat dan pengawas kebijakan para wakilnya di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, kami mendorong Kang Deddy Mulyadi bersama KPK, Kejaksaan Agung dan Polri bersinergi membongkar praktik penguasaan tanah, mafia perumahan, serta aliran dana mencurigakan di balik proyek-proyek yang berdalih proyek PSN. Penindakan tanpa pandang bulu akan menjadi bukti nyata bahwa negara berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir oligarki rakus. Ini memang media ini malah justru kayak yang tetap membentengi kalau dia Iya. itu kekeh bener gitu ya kan. Iya. Ya kan di sini. Dan kalau misalnya dia bilang sih tadi dia sebutkan kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat datang ke NCW gitu guys ya. Emang masyarakat mana Yang sih yang mana? ngaduin gitu Iya. ke media gitu ya. Bener. Istilahnya Anda itu sebagai media harusnya Iya. bisa ngefilter terlebih dahulu ataupun cross check gitu guys ya Nah, iya kebenaran dong. dari info atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat ini benar apa enggak gitu kan. Benar. Masalahnya kan kredibilitas dari seorang pejabat gitu ya kan dalam memimpin sebuah daerah kawasan gitu Iya. guys ya. Dan kalau kita bisa lihat sih di sini NCW ini memang orangnya apa ya emang bikin huru hara apa gimana ya. Nggak ngerti Tapi ya. berdalih pro rakyat gitu guys. Tapi apa yang mereka lakukan fatal sih ini. Ya kan? Benar-benar. Dibilang katanya jangan jadi pemimpin yang istilahnya anti akan kritik dari rakyat gitu Nah, kan. Heeh. Kalau misalnya ada rakyat yang pengen kritik gitu guys ya pastinya
ya fine-fine aja gitu kan. Kan Mm-mm. pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu atau pihak-pihak tertentu yang nggak suka mungkin ya kan. Iya. Yang namanya manusia nggak mungkin dong kita menggiring semua rakyatnya atau masyarakatnya itu untuk setuju akan kebijakan Iya. yang dilakukan gitu kan. Pasti Benar. ada aja yang nggak suka Ada ataupun pro dan kontra. bener banget. Mm. Ya itu tadi guys ya video yang bikin kita tuh gonjang-ganjing, bikin kita tuh emosi juga. Iyalah. Jujur kita bener-bener tuh nggak expect bakal Iya. ada pemberitaan seperti Kok ini. bisa gitu Kok bisa ya? gitu seorang KDM, Mm-mm. Bapak Bapak Deddy Mulyadi, Aing. Bapak Aing guys itu diberitakan terkena kasus korupsi gitu Makanya. bersama Menteri MS. Hmm. Kita doakan pokoknya semoga Bapak KDM, Mm-mm. Kang Deddy Mulyadi bisa melewati semua cobaan Iya. ini, halangan rintangan pasti gitu ya kan. pasti godaan-godaan, Bener kita doakan. cobaan-cobaan. Iya, kita doakan terus, kita support pokoknya kebijakan-kebijakan dari Bapak KDM, kita Iya. doakan yang terbaik, Amin. diberikan kesehatan Mm. dan terus menjadi pemimpin yang istilahnya amanah gitu untuk Iya. warga ya kan, Benar. untuk warga Jabar dan semoga ini bisa menjadi contoh juga mungkin untuk pemimpin-pemimpin di daerah sana ya kan, Iya. di luar daerah Jabar, tauladan Mm. dalam memimpin gitu guys. Iya. So, thank you buat teman-teman yang Thank udah you, nonton guys. video kita dari awal sampai akhir. Nanti kan next videonya nanti kita bakal nobar bareng lagi guys ya. Video-video yang terbaru, yang terupdate pastinya. Makanya buat kalian yang mau nonton bareng kita, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, comment, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Iya, dan jangan lupa untuk klik notifikasi dan klik tanda lonceng agar tidak ada update terbaru dari kita. Iya, so see you in the next video. Bye-bye!